Apa kabar Bapak Ibu petani seluruh Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Hari ini kita akan melakukan pemindahan bibit kelapa sawit dari bibitan kecil ke bibitan besar. Oke Bapak Ibu, bagaimana teknis pemindahan bibit tersebut agar pertumbuhan kelapa sawit bisa lebih cepat dan persentase keberhasilannya lebih bagus? Mari kita simak video berikut ini. Oke Bapak Ibu petani seluruh Indonesia, nah ini adalah bibitan yang ada di pre-nursery ya atau PN. Kita akan pindahkan nanti ke polybag besar dari polybag kecil ini. Nah biasanya sering ditanyakan oleh para petani sawit, kapan sebaiknya kita lakukan pemindahan bibit kelapa sawit yang ada di bibitan kecil seperti ini dipindahkan ke bibitan besar atau ke polybag besar. Nah standarnya sih Bapak Ibu kita pindahkan itu pada usia 3 bulan. Namun yang saya lihat di sini pertumbuhannya sangat bagus. Pada usia 2 bulan setengah seperti ini sudah layak Bapak Ibu untuk dilakukan pemindahan, karena daunnya sudah ada yang berdaun 6, bahkan ada yang hampir pecah daunnya Bapak Ibu pada usia 2 bulan setengah. Jadi tidak harus menunggu 3 bulan, sudah bisa kita lakukan pemindahan ke polybag besar. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat teknis pemindahan bibit kelapa sawit tersebut. Inilah lokasi pembibitan main nursery-nya atau MN-nya. Di sini sudah tersedia polybag dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 3 kg di sini. Sementara tadi bibit-bibitnya ukuran 1 kilo, jadi kita pindahkan ke polybag besar ini. Nah bagaimana caranya supaya pemindahan tersebut bisa berhasil, pertumbuhannya bisa mencapai 100% hidup semua? Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh yang dilakukan penanaman. Oke, pertama kita buat lubangnya. Lubangnya cukup menggunakan tangan, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan paralon pun bisa juga. Intinya lubangnya sudah besar seperti ini, seukuran polybag ini. Oke, bagaimana teknis membukanya? Oke, dipijit-pijit polybag tersebut. Bisa disobek, bisa juga sebenarnya ditarik. Nanti kita ambil contoh yang bisa ditarik. Ini hati-hati jangan sampai bola tanahnya pecah ya. Nah ke dalam ini sudah kita berikan pupuk RP tadi ya. Ini contoh ini. Ini kelihatan pupuk RP-nya. Mirip-mirip tanah dia. Kemudian agak dipadatkan. Nah ini pembuatan lubangnya bisa menggunakan tangan seperti ini. Oke, dicoba untuk menarik tanpa mengoyak, karena biasa masih bisa digunakan plastik ini untuk pembibitan periode berikutnya. Oke, nah tanpa ada pecahnya bola tanah, dan polybag ini atau bibit ini masih bisa digunakan untuk kita melakukan pembibitan lagi. Nah, kemudian ditekan-tekan supaya bola tanahnya di dalam sana menyatu dengan tanah yang ada di dalam polybag ini. Itu tujuan ditekan-tekan tersebut, sehingga tidak ada rongga udara. Nah kalau ada bibit yang double seperti ini, ini kan kita lihat yang double yang satunya kan jelek tuh, berarti yang jelek ini kita musnahkan. Ini musnahkan, jadi dicabut yang satu itu, tidak usah ditanam lagi karena memang pertumbuhannya jelek. Jadi kita membuat bibitan ini semaksimal mungkin. Mulai dari tanaman masih kecil seperti ini kita harus sudah seleksi. Pertumbuhan tanaman yang jelek tidak boleh kita tanam lagi, nanti hasilnya tidak bagus. Kita khawatirkan begitu ditanam di lapangan nanti tidak mau berbuah. Oke, kalau memang tidak mau dia bisa dikoyak seperti ini. Nah, yang bagus baru kita pisahkan. Ini biasanya akarnya sudah lengket ke nih, kita lihat akarnya sudah panjang, sudah lengket ke lubang-lubang. Nah ini dia Bapak Ibu pemberian pupuk RP nya tadi. Ini ya pupuk RP, beda ya, mirip dan tanah dia, mirip dan tanah. Nah ini RP nih. Jadi setelah kita tanam baru kita tabur. Tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi
pemberian pupuk RP ini ke dalam lubang tanam sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena kita kerepotan menanam sendiri di sini, hanya berdua kami. Jadi setelah kita tanam baru kita aplikasikan pupuk RP nih ya RP. Jadi dosis RP ini tidak banyak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu aplikasikan ya cukup satu bibit ini 1 sendok teh saja. Nah, tujuan atau fungsi dari pupuk RP ini adalah untuk merangsang pertumbuhan perakaran. Jadi akar-akar dari bibit ini bisa cepat pertumbuhannya. Nah, kita lihat nanti di pokok yang sudah kita tanam sebelah sana ya, sudah kita tanam 1 bulan yang lalu, pertumbuhannya sangat cepat Bapak Ibu begitu kita pindahkan. Nah, karena memang material yang kita gunakan selain bibit unggul ya tentu saja kualitas daripada media tanam ini Bapak Ibu, ditambah juga dengan pupuk dasar ini. Maka jangan lupa Bapak Ibu ketika memindahkan ataupun menanam bibit kelapa sawit wajib diberikan pupuk dasar seperti ini atau pupuk RP. Oke ya, kita lihat ini RP semua nih, jadi kita berikan pupuk RP. Pupuk RP banyak dijual Bapak Ibu di toko-toko pertanian. Saat ini tidak susah mencarinya ya. Nah, ini contoh penanaman yang sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini pertumbuhannya begitu kita pindahkan tuh langsung besar Bapak Ibu. Jadi perkembangannya lebih cepat ketika di polybag besar seperti ini. Nah, jadi untuk menghambat pertumbuhan gulma, nah saya gunakan di sini arang. Nah, kita lihat nih ada arangnya ya. Jadi arang ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan gulma yang dari dalam ini. Kadang-kadang kan muncul gulma-gulma. Nah, jadi gulma-gulma itu kita hambat pertumbuhannya, kita kurangi pertumbuhannya menggunakan arang ini. Nah, selain itu kan di arang ini masih ada kandungan fosfornya Bapak Ibu. Jadi masih ada fungsi untuk tanaman ini sendiri, untuk penggembur tanah. Oke, ini penampakan Sriwijaya 5 semua Bapak Ibu. Jadi 1 set Sriwijaya 5. Jadi jika ada Bapak Ibu yang minat untuk membeli bibit yang siap tanam, diperkirakan sekitar 5 bulan lagi bibit ini sudah bisa kita tanam ke lapangan. Oke, sama juga yang sebelah sana Bapak Ibu, ini koin sebelah sana sekitar 1 bulan setelah kita lakukan penanaman. Nah, kita lihat dari jauh saja nih. Ini arang kita gunakan ini. Kita beli arang dari bekas orang pandai besi. Nah, ini kurang lebih 1 bulan setelah lakukan penanaman. Ini semuanya Sriwijaya 5 juga Bapak Ibu. Semuanya kita kasih arang ya. Jadi tujuan arang tadi yaitu tadi untuk menekan pertumbuhan gulma Bapak Ibu yang ada di dalam polybag ini, sehingga kita tidak terlalu repot untuk mengurus pencabutan gulmanya. Oke, kita lihat memang pertumbuhannya setelah 1 bulan kita pindahkan ke polybag besar, dia pertumbuhannya langsung cepat Bapak Ibu. Ini sebentar lagi akan pecah daunnya. Diperkirakan 5 bulan sudah bisa kita tanam ke lapangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi atau mampir ke bibitan ini. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.